Apakah mungkin teologi kita mempersiapkan kita untuk mempercayai ada makhluk ruang angkasa? Penebusan Kristus juga memiliki suatu dampak yang kosmik. Apakah mereka juga harus memiliki penebusan di dalam Kristus, saudara? Ada dua pertanyaan yang mirip di dalam minggu yang berbeda mengenai keberadaan alien, saudara, yaitu makhluk ruang angkasa atau mungkin khususnya makhluk yang intelijen bukan cuma di bumi, tapi di luar. Apakah ada yang namanya UFO, Unidentified Flying Objects, ya? Atau keberadaan ini apakah bisa dipercaya mengingat cukup banyak bukti-bukti? Saudara, ini menarik, pertanyaan menarik. Saya mengatakan, saudara, memang UFO kayaknya banyak diceritakan, tapi kalau dikatakan banyak bukti itu tidak juga, saudara, ya. Karena kebanyakan daripada penglihatan mengenai UFO ini adalah suatu hal yang ternyata bisa dijelaskan secara natural. Kebanyakan, saudara. Memang ada banyak yang masih belum bisa dijelaskan. Oleh karena itu mereka dianggap sebagai suatu objek terbang yang belum bisa teridentifikasikan, saudara. Nah, di sini, saudara, apakah mungkin teologi kita mempersiapkan kita untuk mempercayai ada makhluk ruang angkasa? Saudara, saya di sini harus mengatakan suatu kalimat, saudara. Alkitab dah banyak bicara mengenai hal itu, sehingga apapun jawaban yang kita berikan adalah suatu spekulasi. Tidak pernah ada bukti bahwa ada makhluk ruang angkasa. Ada orang yang berteori-teori bahwa makhluk ruang angkasa tersebut pernah datang ke bumi dan seterusnya. Itu semua cuma teori, bukan suatu bukti yang hitam di atas putih, tidak, saudara. Maka di sini saudara perhatikan, kalaupun ada makhluk ruang angkasa, itu Alkitab sudah banyak bicara mengenai hal ini. Saya sendiri mungkin tidak bisa mengatakan iya atau tidak mengambil keputusan atau posisi dalam mengatakan pasti ada atau pasti tidak ada. Kedua, saudara, ketika Alkitab sudah banyak bicara mengenai hal itu, berarti keberadaan mereka bukan suatu hal yang penting untuk kita gumulkan pada saat ini. Yang kita gumulkan pada saat ini adalah mengenai keselamatan kita. Ketika Kristus mati, apa artinya bagi kita? Ketika Kristus mati, apa artinya bagi keseluruhan redemption, penebusan daripada seluruh alam semesta? Yang menarik di sini adalah suatu fakta bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh ciptaan itu akhirnya mendapatkan kutuk daripada Tuhan. Tuhan mengkutuk seluruh, bukan cuma bumi saja, bukan cuma tanah saja, tapi percaya itu adalah suatu cosmic impact daripada the fall atau kejatuhan daripada Adam. Oleh karena itu, surat penebusan Kristus itu bukan cuma bicara mengenai penebusan manusia saya seorang diri, tidak. Penebusan Kristus juga memiliki suatu dampak yang kosmik. Coba kita buka Kolose, mari kita buka Kolose. Ya, Kolose pasal yang pertama, saya akan baca dari ayat ke-19 dan 20 bagi saudara-saudara. Kolose pasal pertama ayat 19-20, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah, Ia yaitu Allah, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, saudara, ini satu ayat yang sangat menarik sekali, dan dia katakan bahwa oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu. Melalui pekerjaan Kristus, Allah Bapa memperdamaikan segala sesuatu. Bukan cuma manusia atau umat pilihan, itu terlalu kecil, tapi segala sesuatu. Mengapa? Karena dosa itu akhirnya membawa dampak kepada seluruh ciptaan. Coba kita baca kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-8, ayat ke-19, saya akan bacakan bagi saudara sekali. Kitab Roma pasal 8 ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, atau seluruh ciptaan, lebih tepat seluruh ciptaan, bukan cuma makhluk hidup saja, jadi seluruh ciptaan, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini seakan-akan Paulus memberikan suatu gambaran bahwa ciptaan itu bisa ada kepribadian. Jadi menarik sekali, saudara. Tapi ini adalah suatu fakta yang mengatakan bahwa ciptaan pun sedang menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 20, karena seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Sekali lagi, seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, yaitu ketika dikutuk karena dosa Adam, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu, ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan. Semua ciptaan akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ya, ini suatu hal yang sangat menarik. Saya tidak akan baca selanjutnya, tapi saya bisa baca selanjutnya. Ini menunjukkan suatu hal, yaitu cosmic aspek atau dimension daripada Christ redemption, penebusan daripada Kristus. Sebab kalau misalnya ada makhluk ruang angkasa atau tidak, justru saya lebih tertarik pertanyaan teologis. Apakah mereka juga terkena dampak daripada dosa? Dan kalau demikian, apakah mereka juga harus memiliki penebusan di dalam Kristus, saudara? Jadi satu penting, saudara.
suatu hal yang sangat penting. Kalau Alkitab katakan bahwa penebusan Kristus, dampak daripada dosa Adam itu kosmik, seluruh ciptaan. Dan oleh karena itu Roma pasal 8 ayat yang ke-20, seluruh ciptaan ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri. Yaitu adalah suatu fakta dari kejatuhan daripada Adam. Dan Kolose pasal 1 ayat ke-20 mengatakan bahwa Allah akan memperdamaikan melalui Kristus segala sesuatu dengan dirinya sendiri, sang pencipta tersebut. Maka tidak ada suatu keselamatan di luar Kristus. Itu tidak ada. Tapi apakah ada makhluk luar angkasa tersebut? Alkitab tidak bicara. Dan saya tidak akan bisa mengatakan iya atau tidak. Kalau kita melihat secara ukuran jagat raya tersebut, bukan cuma tata surya kita, tapi jagat raya, seluruh universe itu terlalu besar. Dan bumi itu cuma satu titik di antara seluruh jagat raya tersebut. Di antara seluruh satu titik tersebut, lalu ada manusia-manusia yang segelintir yang kecil sekali. Masa sih tidak ada makhluk hidup atau makhluk luar angkasa di planet yang lainnya atau enggak? Nah itu pertanyaan menarik, saudara. Nah, apalagi bumi itu bukan pusat daripada jagat raya. Bima Sakti, di galaksi kita itu bukan di tengah-tengah jagat raya, enggak ada centrality daripada bumi tersebut. Bahkan bumi itu bukan pusat daripada tata surya kita, saudara. Tapi bumi, saya percaya bumi adalah pusat daripada isi hati Tuhan. Karena ke bumi itu, bukan ke planet lain, bukan ke tempat yang lain. Tuhan mengirimkan anaknya untuk mati di kayu salib. Nah, ini mungkin tidak sempurna jawaban di dalam teolog, saudara, teolog reform sekalipun tidak. Ini suatu hal yang tidak terlalu sering dibahas. Karena memang Alkitab tidak banyak bicara. Dan kalau Alkitab tidak banyak bicara, ini berarti tidak penting bagi keselamatan kita. Saudara.